Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang bersama Motivasi dan Tips. Di channel ini kita akan bahas buku-buku bestseller disertai tips praktis dari sudut pandang praktisi karena saya bukan motivator. Kali ini kita akan bahas buku bestseller berjudul Give and Take. Buku ini ditulis oleh Adam Grant, seorang profesor bidang psikologi organisasi yang mengajar di Wharton School, sebuah business school ternama di Amerika Serikat. Beliau juga menjadi konsultan bagi perusahaan ternama seperti Google dan IBM. Buku ini intinya berisi tentang prinsip give atau memberi dan menolong, dan take atau mengambil menerima. Kenapa kali ini saya angkat buku ini? Saya sendiri sering berpikir, di kehidupan sehari-hari kita dicekoki untuk saling memberi, baik itu di tempat ibadah, sekolah, atau tempat kerja. Bahkan saya pernah ikut pengajian, ada pemuka agama yang mengajak umatnya untuk beramal sebanyak mungkin. Sampai akhirnya rumah, mobil pun ikut disumbangkan. Tapi kok sepertinya nggak semua orang yang memberi terlihat lebih sukses. Saya jadi bertanya-tanya, apakah benar memberi itu selalu yang terbaik? Kita langsung masuk ke pelajaran yang paling penting dari buku ini, yaitu adalah orang-orang yang gemar memberi, atau di dalam buku ini disebut dengan giver, belum tentu mereka jadi sukses atau hidupnya jadi lebih bahagia. Loh kok bisa? Sahabat sekalian, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Soalnya sejak kecil kita selalu diajari untuk banyak memberi. Oke, kita akan membahas satu persatu alasannya. Menurut Adam Grant, di dunia ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah giver, yang kedua adalah taker, dan yang ketiga adalah matcher. Giver ini pada dasarnya selalu berpikir bagaimana supaya bisa berguna bagi orang lain. Contohnya, ayah yang bekerja keras untuk keluarganya, atau tentara yang berjuang buat negaranya, dan sebagainya. Taker di satu sisi selalu berpikir bagaimana mengambil sesuatu dari orang lain dan merebut sesuatu dari orang lain. Contoh ekstrimnya adalah pengusaha yang tidak membayar gaji karyawannya, atau contoh kecilnya ada orang yang menawar harga durian di pedagang kaki 5 sudah setengah harga tapi masih minta dimurahin. Dan matcher ini adalah tipe seimbang. Ketika ia diberi, dia akan membalas, dan ketika ia disakiti, dia pun akan membalas untuk disakiti. Nah, dari 3 tipe ini, Anda tipe yang mana kira-kira? Penulis meneliti, persentase dari masing-masing tipe adalah giver sebanyak 25%, taker 19%, dan ternyata matcher adalah yang paling banyak, yaitu 55%. Saya sendiri agak kaget, karena saya kira taker lebih banyak di dunia ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kebanyakan orang termasuk saya sendiri, saya memperlakukan orang dengan baik kalau saya diperlakukan baik. Tapi kalau saya tidak diperlakukan baik, biasanya akan saya acuhkan orang tersebut. Di antara giver, taker, dan matcher ini, lalu siapa yang nantinya akan sukses? Kita garis bawahi dulu. Kesuksesan di sini adalah dari segi pendapatan, oke ya? Kita lihat dari ranking yang terbawah. Yang paling gagal total ternyata adalah giver. Giver ini kalah sampai tidak masuk dalam ranking. Sebabnya, resource mereka yaitu waktu, uang, energi mereka terbuang untuk hal-hal yang tak penting. Dedikasi mereka mungkin tidak perlu ditanyakan, tapi sayangnya resource mereka sendiri yang terkuras. Lalu peringkat ketiga itu adalah taker. Mungkin ada sahabat yang mengira taker akan masuk ke ranking yang lebih tinggi. Apalagi kita hidup di era kapitalisme di mana orang saling bersaing dan berebut. Ternyata taker hanya masuk ke ranking 3. Kenapa? Karena untuk jangka pendek, taker bisa mengenyam kesuksesan. Tapi akan ada matcher yang pandai membalas ketidakadilan para taker. Ya, betul sekali, para matcher ini masuk ke dalam peringkat yang kedua. Lalu siapa yang masuk ke peringkat pertama? Ini adalah hal yang paling menarik dari buku ini. Ternyata, giver masuk ke dalam ranking pertama lagi. Jadi menurut Adam Grant, sama-sama gemar memberi, tapi ada 2 tipe giver. Giver yang gagal total dan ada giver yang sukses. Lalu apa yang membedakan antara 2 tipe giver ini? Ada 3 aspek yang membedakan mereka. Yang pertama dari segi tujuan memberi. Giver yang sukses, mereka punya alasan yang jelas untuk memberi atau menolong orang. Misalnya karena tahu bahwa orang yang ditolong memang bermasalah. Atau dengan menolong, baik yang ditolong maupun yang menolong akan mendapat untung. Giver ini berharap walaupun kemungkinannya rendah, tapi jangka panjang dia akan mendapat untung. Tapi giver yang gagal, mereka memberi tanpa tujuan, dan dirinya dirugikan pun mereka tidak sadar. Aspek kedua dari segi rencana. Giver yang sukses, mereka paham kapan harus memberi dan kapan untuk tidak. Di buku ini ada aturan 100 jam per tahun, di mana kalau kita menyumbangkan waktu kita purely untuk orang lain maksimal 100 jam,
kita akan menjadi lebih bahagia. Tapi giver yang gagal, mereka tidak punya rencana. Contohnya, di kantor disuruh kerjaan yang tidak ada hubungannya, asal ngomong yes, mereka menyanggupi. Lalu aspek yang ketiga adalah kemauan. Giver yang sukses pandai memilih siapa yang akan dibantu atau diberi. Sedangkan giver yang gagal, mereka tidak ada kemauan sendiri atau pasif menerima permintaan dari orang lain. Aspek terakhir yaitu mindset. Aspek ini merangkum aspek-aspek sebelumnya. Di buku ini, giver yang sukses itu mindsetnya seperti angel investor. Di Amerika, para pengusaha kaya membantu startup atau anak muda yang berbakat. Mereka berharap kalau startup itu sukses, suatu saat keuntungannya akan kembali kepada mereka. Tapi kalaupun gagal, mereka tidak terus menagih modal yang mereka tanam. Intinya bagi giver yang sukses, you win, I win. Memberi agar semua dapat manfaatnya. Dan untuk giver yang gagal, mereka punya mindset yes man. Mereka terlihat seperti orang yang sibuk, bantu sana bantu sini, tapi apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Intinya, mereka gagal karena mereka memberi hanya untuk memberi manfaat bagi orang yang diberi. Bagaimana menurut sahabat sekalian, kita jadi lebih paham kalau sekedar memberi itu saja tidak cukup. Memberi atau menolong itu perlu tujuan, rencana, kemauan, dan mindset yang terarah. Dari diskusi kita tentang giver, taker, matcher tadi, mari kita pelajari apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi giver yang sukses. Adam Grant mengungkapkan, ada kecenderungan orang untuk menjadi salah satu dari giver, taker, atau matcher. Mungkin Anda sekarang adalah taker atau matcher, atau mungkin giver yang gagal. Tapi, buku ini bilang dengan mengubah perilaku sehari-hari, mindset kita akan berubah perlahan-lahan. Yang perlu diingat, mengubah mindset bukannya instan, tapi butuh kesabaran. Alangkah baiknya kita punya buku harian untuk mencatat progres kita berubah. Tips yang kedua, hindari para taker. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa mulai menjadi giver yang sukses. Tapi dengan keberadaan taker, Anda dalam bahaya. Kenapa? Karena Adam Grant bilang bahwa taker ini oportunis. Ketika mereka melihat ada giver yang bisa diperas, mereka memanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu giver tersebut akan menjadi kehabisan waktu, tenaga, atau uang. Keberadaan orang-orang terkurasi itu membuat suasana organisasi di kantor misalnya jadi kurang baik. Bisa jadi giver tersebut stres atau resign dari kantor. Dan menurut Adam Grant, sulit dan tidak ada untungnya untuk membalas para taker. Yang kita harus berhati-hati, taker ini bisa jadi bos Anda, klien Anda, teman Anda, atau mungkin keluarga Anda. Untuk menghindari taker, kita harus tahu apa itu ciri-ciri taker. Tapi menurut buku ini agak sulit untuk mengidentifikasi mereka dari penampilan. Soalnya ada taker yang terlihat seperti giver, dan ada juga giver yang terlihat seperti taker. Tapi Adam Grant memberi tips untuk memilah yang mana para taker. Saya ambil dua saja yang menurut saya praktis dan menarik. Yang pertama adalah foto-foto di SNS. Kalau sampai Anda melihat ada profil picture yang close up atau dipermak lebih ganteng, cantik dari aslinya, hati-hati mungkin dia taker. Dan yang kedua, dari pemakaian kata. Hati-hati kalau Anda bertemu orang yang lebih sering bilang saya, dan saya. Intinya para taker adalah tukang pamer dan penjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Kadang kita melihat ada orang yang kasar dengan waiter di restoran, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Kemungkinan besar mereka adalah taker. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, dan kita merasa capek berhubungan dengan orang itu, sebisa mungkin hindarilah. Oke sahabat-sahabat sekalian, kita rangkum apa yang bisa kita pelajari dari buku Give and Take karya Adam Grant. Yang pertama, di dunia ini ada giver, taker, dan matcher. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi giver yang sukses, dan mulailah berlatih untuk mengidentifikasi siapa taker, lalu hindarilah. Saya sendiri di kantor, di rumah, saya merasa saya adalah seorang matcher. Dengan pelajaran dari buku ini, saya akan berusaha untuk menjadi giver yang sukses. Dan at least, jangan sampai diri saya sendiri jadi taker. Di channel ini saya akan mengangkat topik dan buku seputar motivasi dan tips-tips hidup dari seorang praktisi karena saya bukan motivator. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.